bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Sekarang sudah tanggal 25. Tinggal beberapa hari lagi Maret akan kita tinggalkan dan berganti ke bulan April, bulan suci Ramadan. Apakah pengungkapan ini sesuai janji Pak Sultana, Pak Polda Sultana di bulan suci Ramadan ini, di awal atau di pertengahan atau di akhir ya? Harapan saya secepatnya sajalah, kalau bisa di bulan Maret ya, biar kita nggak berlama-lama penasaran siapa yang menjadi pelakunya dalam peristiwa ini. Hari ini yang akan saya prediksi, yang akan saya kuliti, yaitu supir Alphard yang dekat Sawaja itu ya guys. Saya akan kuliti dia ini disuruh siapa, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Apakah dulu pernah saya prediksi apa belum? Saya juga lupa. Akan saya prediksi kembali di sini. Seandainya dulu sudah pernah saya prediksi ya. Yang di sekat Sawaja itu ada petunjuk apakah yang bisa saya terima dari energi foto di sekat Sawaja tersebut? Ada simbol playing it safe, permainan aman. Bermain aman. Siapakah yang menyuruhmu datang ke TKP? Ataukah itu keinginanmu sendiri? Ada simbol intuisi dan manifestasi, petunjuk-petunjuk yang ingin diwujudkan. Jadi dia dalam kasus ini sepertinya ada yang menyuruh untuk datang ke TKP ya. Tujuannya apakah kamu ingin mewujudkan petunjuk-petunjuk itu? Ada tujuan apakah dari petunjuk itu? Ada simbol new beginning, pagi hari. Pagi hari. Playing it safe, bermain aman, intuisi dan manifestasi, sebuah petunjuk-petunjuk yang ingin dikerjakan, dan ada new beginning. New beginning, memulai dari awal atau memulai sesuatu yang baru, dan bisa diartikan juga pagi hari guys, karena di sini adanya simbol matahari pagi ya. Jadi bisa diartikan sopir Alphard itu disuruh untuk mungkin untuk mengangkut para jenazah tersebut di pagi hari, yang artinya untuk dibawa ke suatu tempat tentunya, karena di sini ada new beginning guys, ada new beginning. Tapi mari kita lanjut lagi ya. Siapakah yang menyuruhmu? Bentar ya. Siapakah yang sudah menyuruhmu untuk datang ke TKP? Siapakah yang sudah menyuruhmu untuk datang ke TKP? Komitmen. Karena sudah ada rencana, sudah ada pembicaraan. Komitmen. Komitmen dengan siapakah? Komitmen dengan siapakah? Atau komitmen apa? Mari kita ungkap di sini ya. Dengan new sportive connection. Dengan seseorang, new sportive, kerjasama yang saling menguntungkan. Oh. Tujuannya apa untuk kerjasama tersebut? Tujuannya apakah kerjasama tersebut? Tujuannya apakah kerjasama tersebut? Peace. Peace itu kedamaian guys.
ada simbol peace, kedamaian, bisa diartikan apa ya, kayak surga atau bagaimana, sesuatu tempat yang damai. Kita lanjut lagi. Mengapa kamu sampai melakukan atau mau melakukan hal itu? Mengapa kamu sampai mau melakukan hal itu? True love, cinta sejati. Ini yang keluar motif asmara. Jadi sopir itu yang di sketsa wajah itu kayaknya ada kerjasama dengan seseorang dan mereka sudah berunding, sudah membicarakan jauh-jauh hari, dan motifnya yang keluar ini adalah motif asmara. Beberapa hari kemarin itu sudah saya pernah prediksi yang keluar juga motif asmara. Makin kesini motif asmaranya yang kuat yang keluar, ya. Jadi seperti itu teman-teman, mari kita gali melalui apa ya? Kita gali melalui New Sportive Connection. Karena nanti di sini akan kita tahu sopir ini kerjasama dengan siapakah di sini. Selanjutnya mari kita ungkap di sini New Sportive Koneksi, ya. New Sportive Koneksi. Kamu bekerja sama dengan siapakah di sini yang begitu sangat menguntungkan sehingga kamu mau menjalani apa yang jadi petunjuknya? Ada simbol orang bertopeng di sini, seseorang yang menyimpan sesuatu. Jadi orang bertopeng ini bisa diartikan orang yang mungkin di depan Amel, di depan Ibu Tuti kelihatan baik, tapi di belakang menikam. Atau orang ini menyimpan sebuah niatan-niatan jahat pada Ibu Tuti dan Amel. Ada behin emas, orang bertopeng, ya. Ada sesuatu yang disembunyikan dari orang ini, dan orang ini mengajak kerjasama dengan sopir Alphard tersebut. Dan motifnya di sini motif asmara yang keluar. Nah, selanjutnya niatan yang tersembunyi. Niatan-niatan apakah yang kamu ingin wujudkan? Tadi sudah keluar motif asmara ya guys, tapi saya ingin gali lagi. Niatan-niatan apakah yang ingin wujudkan? Ada simbol milestone. Milestone itu hari perayaan. Hari perayaan yang intinya kayak ingin jadian, atau hari perayaan itu apa ya? Bisa diartikan memperingati hari perayaan. Di sini ada simbol event yang artinya momen penting dalam keluarga, momen penting dalam sebuah kejadian. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan hubungan yang ingin direstui, atau perencanaan pernikahan yang pada akhirnya tidak setujui dan lain sebagainya. Karena di sini ada kaitannya dengan true love, ya. Jadi ini ada sebuah momen di mana ini masih tanda tanya ya, di mana kemungkinan si orang laki-laki ini menyukai Amel, tapi Amel bertepuk sebelah tangan tidak menyukai, dan si laki-laki ini ingin sekali untuk bisa bersama Amel, tapi sayangnya tidak direstui, mungkin seperti itu. Atau bisa juga orang ini sangat mencintai Amel dan Amel juga mencintai, tapi hubungannya tidak direstui, akhirnya terjadilah sakit hati atau hal yang lainnya. Ini pastinya saya juga kurang tahu, tapi di sini alur ceritanya ini motifnya masalah asmara. Masalah asmara yang ada kaitannya dengan perayaan ini. Nah, perayaan apakah ini? Kita juga nggak tahu ya guys, saya juga nggak tahu. Tapi di sini ada simbol event, merayakan kayak sebuah pesta. Pesta ini bisa merayakan hari kejadian yang penting atau sesuatu yang diimpikan seperti itu. Misalnya pernikahan atau bagaimana. Nah, kemudian saya lanjut. Tadi sudah ada
apa yang tersembunyi, apa yang kamu inginkan, ternyata simbol milestone yang keluar, perayaan ya. Apakah perayaan itu ingin kamu wujudkan atau bagaimana? Apakah perayaan ini ingin kamu wujudkan atau bagaimanakah? Ada status quo, masing-masing mempertahankan pendiriannya. Seperti saya bilang tadi, kayaknya ini nggak direstui, kayaknya. Nah, tapi di sini masih prediksi loh guys, ya, prediksi berhubung di sini yang keluar adalah motif asmara. Saya mengartikan kalau orang ini menyukai Amel, kemudian tidak direstui, dan pada akhirnya terjadilah status quo ini, saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, kemudian masa sih hal seperti ini sampai ke melakukan seperti itu? Ya, saya kurang tahu juga ya. Tapi yang terjadi di zaman sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian peristiwa perampasan nyawa dengan motif yang sederhana. Karena sakit hati dengan omongannya atau karena hal sepele yang terjadi sampai melakukan seperti itu. Nah, kalau di sini yang keluar adalah motif asmara yang ingin diwujudkan dalam sebuah pesta. Pesta ini bisa pesta pernikahan, bisa pesta jadian, bisa tunangan dan lain sebagainya. Dan orang ini sangat-sangat mencintai Amel dengan tulus. Tapi ada di mana terjadi status quo, mempertahankan pendiriannya masing-masing. Dan orang ini adalah orang bertopeng. Orang bertopeng yang bisa diartikan ya mungkin dia memendam perasaannya sendiri, memendam rasa cintanya, angan-angannya sudah tinggi, yang pada akhirnya kandas di tengah jalan atau sakit hati. Bisa juga seperti itu ya. Ini yang keluar motif asmara. Nah, kalau kita flashback ke belakang guys, ke belakang, di sini kan kita bisa diartikan pencarian siapa pelakunya, motifnya apa. Jadi di awal-awal dulu kan saya hanya memprediksi beberapa orang, ya, beberapa orang, Pak Y, dan D, dan Bu M serta anak-anaknya, itu saja. Karena permasalahan ini belum berkembang sampai sejauh ini. Tapi setelah kita prediksi, semakin hari, ternyata ada kasus asmara atau ada motif asmara yang menyelimuti perkara ini. Tadinya dulu kita beropini ini masalah ada kaitannya dengan yayasan dan sekolahan. Itu bisa saja terjadi karena beberapa kali prediksi saya yang keluar ada motif uang di situ, harta kekayaan. Dan jebolnya saat ini yang terjadi, yang gencar keluar adalah motif asmara. Nah, kalau motif asmara ini bisa saja pelakunya adalah orang di luar keluarga inti, dan bisa juga teman-teman korban atau teman-teman kerja dan lain sebagainya. Dan kalau motif harta benda bisa dari keluarga inti, keluarga di sekitarnya, atau bisa juga rekan kerja yang mengetahui adanya uang besar di yayasan tersebut, ya guys. Jadi di sini mulek memang ya, mulek karena banyak kepentingan orang-orang yang sakit hati akhirnya bersatu kemudian merencanakan sebuah peristiwa itu. Nah, di sini yang nanti yang keluar motif apakah? Kita lihat saja. Bisa jadi motif dua-duanya ya, motif dua-duanya. Dan saat saya prediksi beberapa hari kemarin itu yang lebih dominan adalah teman dan rekan kerja. Ada keluarga tapi nggak begitu dominan di sini yang kartu keluar tersebut. Family cuman hanya beberapa kartu yang sering keluar itu teman dan rekan kerja. Tapi ya pastinya saya juga kurang tahu. Tapi guys, diubik-ubik aja di teman dan rekan kerja dulu. Nanti pasti akan ketemu siapa yang nyuruh, siapa yang dalangi dan lain sebagainya. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya cenderung membahas salah satu saksi
Bukan kok karena saya benci, bukan. Karena saksi ini bisa dijadikan pintu jalan keluar untuk membuka masalah ini. Mengapa begitu? Karena saksi ini dekat dengan keluarga inti, juga dekat dengan rekan kerja di yayasan. Nah, sedikit banyak pasti saksi ini tahu-tahu pembicaraan dari keluarga. Tahu-tahu ada pembicaraan dari rekan kerjanya, pasti tahu sesuatu. Makanya kenapa saya lebih getol membuka kartunya si saksi ini, bukan karena saya benci, tapi insting saya, intuisi saya mengatakan kalau saksi ini tahu sesuatu. Apalagi saksi ini dekat dengan keluarga, juga dekat dengan rekan-rekan kerja, pasti tahu sesuatu. Dan kemarin itu ketika saya prediksi tentang ditemukannya secari kertas oleh K9 yang berisi map panduan jalan, berarti rencananya sudah jauh-jauh hari. Dan ketika saya prediksi, yang merencanakan itu beberapa orang ketemuan sebelum hari H. Nah, tentunya dilihat dari pergerakan HP mungkin bisa dilacak ya. Orang ini pada hari tertentu ini berkumpul di mana, titik kumpulnya di mana. Tapi kayaknya orang-orang ini sangat pinter masalah jejak digital. Makanya waktu kejadian jejak digitalnya itu HP-nya itu nggak dibawa, ditaruh di rumah. Jadi seakan-akan tidak melakukan sebuah pergerakan, sebuah kegiatan di malam hari. Itu pinternya di situ. Tapi sepandai-pandainya orang melakukan kesalahan pasti ada jejaknya. Apalagi pekerjaannya keteteran dan sampai siang hari belum maksudnya sampai pagi hari belum kelar. Makanya di prediksi saya kemarin itu ada fragmented energy, yang artinya serpian-serpian energi, yang bisa saya artikan kerjaannya di tanggal 18 atau di tanggal 17 malam sampai 18 pagi belum kelar. Makanya ada kekhawatiran dari si pelaku ini tentang jejaknya, tentang barang-barang yang masih tersisa di TKP. Nah, ada keinginan untuk mengambil kembali barang tersebut, karena hal itu akan bisa menunjukkan siapa pelakunya. Dan tentunya Bapak polisi pasti sudah mengetahui hal ini. Ya, kita tunggu saja lah guys. Toh sebentar lagi akan diumumkan siapa pelakunya. Saya nggak bisa bilang ini pelakunya, itu pelakunya, nggak bisa, karena ini juga masih sebuah prediksi. Tapi yang lebih dominan adalah, yang sering keluar adalah teman dan rekan kerja. Teman dan rekan kerja. Ini ya, kata kuncinya adalah teman dan rekan kerja. Teman ini bisa di luar keluarga, karena namanya teman ya. Terus rekan kerja ini bisa dari keluarga, juga bisa dari keluarga jauh atau dari orang-orang yang bekerja. Karena kita tahu sendiri keluarganya ini juga salah satu bagian dari yayasan dan sekolahan. Nah, manakah nanti yang kena, yang nggak tahu saya. Kemudian saya juga ada penglihatan seorang wanita yang usianya hampir sebaya dengan Ibu Tuti. Orang ini memakai gelang manik-manik berwarna putih. Gelang manik-manik ini bisa macam-macam ya, bisa gelang mutiara, gelang kesehatan, atau gelang mainan yang berwarna putih. Atau itu hanya berlambang jika yang namanya gelang itu kan perhiasan ya. Perhiasan itu adalah materi. Bisa jadi orang itu ada kecemburuan sosial karena materinya Ibu Tuti. Dan orang ini sebaya dengan Ibu Tuti. Sebaya ini bisa umurnya lebih tua sedikit dari Ibu Tuti atau bisa lebih muda sedikit ya. Karena prediksi itu atau gambaran itu nggak welo-welo guys, hanya sebatas gambaran samar-samar bayangan hitam seperti itu. Dan orang ini mungkin tahu sesuatu pada peristiwa ini. Tahu ini mungkin sekedar mengetahui, tidak ikut langsung atau tidak tersangkut, tapi mengetahui akar muasal dari peristiwa ini, atau bisa juga tersangkut. Nah, ya seperti itu teman-teman. Peristiwa ini begitu rumit karena banyak pelakunya yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, motif sendiri-sendiri, yang intinya motifnya sakit hati dan kecemburuan sosial dikarenakan bisa karena materi, bisa juga karena asmara. Jadinya bulet ceritanya ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.
Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.